Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nasution dari Prodi Akuntansi semester 5 Universitas Muhammadiyah Riau. Contoh soal ilustrasi komprehensif. PT Pendawa telah melakukan pembelian 80% saham pada PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan pengendalian sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Diperhitungkan diferensial dari akuisisi PT Pendawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pendawa tambah nilai wajar kepentingan non-pengendalian, yaitu sebesar 1 miliar. 1 miliar itu dapat dari 800 juta ditambah non-pengendalian yaitu 200 juta, maka hasilnya 1 miliar. Dan nilai buku aset bersih PT Satria yaitu terdiri dari saham biasa sebesar 500 juta dan saldo laba 300 juta, maka diferensial antara nilai wajar dan nilai buku yaitu sebesar 200 juta. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perincian dari total diferensial di atas. Terdiri dari persediaan sebesar 25 juta, tanah sebesar 75 juta, bangunan sebesar 50 juta, dan goodwill sebesar 50 juta. Berikut neraca saldo per 31 Desember 2015 antara PT Pendawa dan PT Satria. Teman-teman bisa lihat pada tabel berikut. Sebagai informasi tambahan, yang pertama yaitu selama tahun 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Dan dalam penjualan PT Pendawa tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta sampai 31 Desember 2015. Persediaan tersebut baru terjual 40%. Dalam penjualan PT Satria tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Pendawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta sampai 31 Desember 2015. Persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Selanjutnya, pada bulan Desember 2015, PT Pendawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir tahun 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran. Selanjutnya, pada 1 Januari 2015, PT Pendawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pendawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pendawa dengan harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0.
PT Pendawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Nah, prosedur konsolidasian tahun 2015, PT Pendawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pendawa selama tahun 2015 yaitu 1 Januari 2015 investasi pada PT Satria terhadap kas sebesar 800 juta. Dan 31 Desember 2015 investasi pada PT Satria terhadap bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta. 320 juta tersebut yaitu dari pencatatan PT Pendawa atas laba bersih PT Satria, yaitu 400 juta dikali 80% dan hasilnya 320 juta. Dan pada tanggal 31 Desember 2015, PT Pendawa juga mencatat atas dividen PT Satria, yaitu kas terhadap investasi pada PT Satria sebesar 80 juta. 80 juta itu diperoleh dari 100 juta dikali 80%. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi, sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi setiap tahunnya adalah 5 juta. 5 juta berarti 50 dikali 10 tahun. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi setiap tahunnya adalah 5 juta. Berarti 5 juta dibagi 10 tahun. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill-nya, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. 30 juta itu 25 juta ditambah 5 juta dikali dengan porsi kepemilikan PT Pendawa. Sebagai jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria yaitu sebesar 30 juta. 30 juta itu didapat dari 30 juta dikali 80%. Atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pendawa ke PT Satria, PT Pendawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta atau 400 juta dikurang 250 juta sampai pada akhir tahun. Persediaan tersebut baru terjual 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. 90 juta itu 150 dikali 60% atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut. Maka PT Pendawa membuat pencatatan jurnalnya yaitu 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 90 juta. 90 juta itu 150 dikali 60% atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut. Maka PT Pendawa membuat pencatatan jurnalnya yaitu 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria
pada investasi pada PT Satria sebesar 90 juta. Mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi sebesar 150 juta dikali 60% dan hasilnya 90 juta. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta, yaitu dari 200 juta dikurang 80 juta, hasilnya 120 juta. Sampai pada akhir 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pendawa akan mencatat seluruh bagian kepemilikan saja. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pendawa. Jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria pada investasi PT Satria sebesar 96 juta. Berarti 96 juta itu didapat dari 120 juta dikali 80%. PT Pendawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015 sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pendawa. Jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat bagian laba atas PT Satria terhadap investasi pada PT Satria yaitu sebesar 25 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pendawa pada tanggal penjualannya. Nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta atau 240 juta dikurang 90 juta. Harga terjual sebesar 140 juta sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pendawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pendawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Pencatatan pada PT Pendawa tersebut yaitu jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria terhadap bagian laba sebesar 8 juta. 80 juta tersebut didapat dari 10 juta dikali 80%. Maka hasilnya 8 juta. Berikut ini adalah bentuk buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Investasi pada PT Satria itu terdiri dari akuisisi, laba bersih, dividen, amortisasi diferensial, keuntungan belum terrealisasi, keuntungan belum terrealisasi, dan kerugian terrealisasi, dan jumlahnya 813 juta. Nah, investasi pada PT Satria terdiri dari akuisisi sebesar 800 juta, laba bersih 320 juta, kerugian belum terrealisasi 8 juta, dividen 80 juta, amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 9 juta, 96 juta dan 25 juta sehingga hasilnya 813 juta. Pada bagian laba PT Satria yaitu amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, keuntungan belum terrealisasi 96 juta dan 25 juta.
kerugian belum terrealisasi 8 juta, laba bersih 320 juta, dan jumlahnya 93 juta. Selanjutnya perhitungan jurnal eliminasi 2015. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non-pengendalian atas aset bersih tersebut. Teman-teman bisa melihat pada tabel jurnal eliminasi seperti ini. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non-pengendalian serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria yang terdiri dari saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba 300 juta, bagian laba atas PT Satria 117 juta, bagian laba kepentingan non-pengendalian 58 juta, dividen diumumkan 100 juta, investasi pada PT Satria 677 juta, dan pengendalian dan kepentingan non-pengendalian sebesar 198 juta. Berikut adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015, yaitu PT Pandawa ditambah kepemilikan non-pengendalian sama dengan persediaan ditambah tanah ditambah bangunan ditambah akumulasi penyusutan ditambah goodwill. Teman-teman bisa melihat pada tabel berikut. Dan jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan sebesar 25 juta, beban penyusutan 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill 50 juta. Bagian laba atas PT Satria yaitu terdiri sebesar 24 juta, bagian laba kepentingan non-pengendalian 6 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada PT Satria 136 juta, dan kepentingan non-pengendalian 34 juta. Persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40% hingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu penjualan terhadap beban pokok penjualan dan persediaan. Penjualan di debit sebesar 400 juta, beban pokok penjualan 310 juta, persediaan 90 juta. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang harus dibuat itu penjualan pada beban pokok penjualan dan persediaan yang jumlahnya di debit 200 juta dan di kredit 80 juta dan 120 juta. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria, harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasinya seperti ini, yaitu pendapatan sewa terhadap beban sewa senilai 26 juta. Dan utang usaha pada piutang usaha sebesar 26 juta. Penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu keuntungan penjualan tanah terhadap tanah sebesar 25 juta.
Transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang dibuat yaitu peralatan terhadap kerugian penjualan peralatan dan akumulasi penyusutan. Peralatan senilai 100 juta di debit dan kerugian penjualan peralatan 10 juta dan akumulasi penyusutan 90 juta di kredit. Nah, selanjutnya kertas kerja konsolidasian 2015. Kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian seperti tabel berikut. Teman-teman bisa melihat pada tabel berikut, dan seperti itu bentuk penyusunan kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.